قل Baik, lanjut lagi bahasan ke-23. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita lanjut kaifa nunfish syirka billah. Bagaimanakah kita menghindari berbuat syirik kepada Allah? Cara menghindari syirik. Kita lihat bahasannya halaman 107. Menghindari perbuatan syirik kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhkan diri dari 3 macam syirik, yaitu 1. Syirik dalam perbuatan Allah, yaitu keyakinan bahwa di samping Allah masih ada pencipta dan pengatur lain. Keyakinan ini dianut oleh sebagian orang sufi. Di antaranya, mereka meyakini bahwa Allah menguasakan kepada para walinya untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan makhluknya. Ini merupakan keyakinan yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik sebelum Islam datang sekalipun. Karena orang-orang musyrik Arab waktu itu ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang mengatur segala urusan, mereka menjawab serentak Allah. Allah menyebutkan hal ini dalam firman-Nya. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab Allah. Quran surat Yunus ayat 31. Nah, kita lihat. Yang pertama syirik dalam perbuatan Allah. Ditulis syirik dalam rububiyah. Ditambahkan keterangan syirik dalam rububiyah. Nantinya beliau bagi syirik ada 3. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Saya ulang. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu akan bagi syirik ada 3. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Lihat, syirik dalam perbuatan Allah itu syirik dalam rububiyah bagaimana? Beliau singgung lagi sufi. Sentimen banget loh sama sufi ini beliau. Ya. Ini dari awal sampai akhir ini kayaknya singgung sufi terus ini. Termasuk juga kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu paling banyak ditemukan kesyirikan-kesyirikannya, kesalahan-kesalahannya itu pada orang sufi. Kalau beda kitab Tauhid, itu sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sindir orang sufi terus itu. Makanya orang sufi tasawuf itu paling gak senang dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dikasih gelar Wahabi, 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 Wahabi. Wah itu. Karena sudah disindir terus. Ya, disinggung terus, wah kena lagi. Kalau disindir dengan ayat kena yuk, berarti ya salah. Gak terima dia, maka gelarnya apa? Wahabi. Ya pokoknya ujung-ujungnya pokoknya dia itu Wahabi. Sudah nggak ada alasan lagi dia mau bela bagaimana, wah pokoknya itu Wahabi sudah rampung. Sudah nggak ada mau hujah apalagi, mau argumen apalagi. Ini sudah dibantah pakai ayat, hadis. Dia mau alasan apa lagi coba? Nggak bisa lawan ayat hadis kan? Ya sudahlah itu Wahabi itu yang pakai ayat-ayat terus, hadis-hadis terus. Nggak ada, mereka bantah. Buat lagi bantahan lagi, pakai ayat lagi, pakai hadis lagi. Yang kuat bantahannya enggak. Kalau mereka memakai hadis yang membantah juga, yuk paling hadis-hadis dhaif atau hadis yang enggak tegas. Nah di sini lihat keyakinan ini, itu keyakinan apa? Di samping Allah masih ada pencipta dan pengatur loh. Padahal yang mencipta itu Allah, yang mengatur juga Allah. Namun orang sufi masih menganggap ada pengatur-pengatur lain selain Allah. Di sini lihat, di antaranya mereka meyakini bahwa Allah menguasakan pada wali tertentu untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan makhluk. Maka jangan heran kalau orang-orang sufi itu datang ke kuburan orang soleh. Karena dia sudah punya keyakinan apa? Oh, wali ini sudah diberikan apa tadi? Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus. Paham ini syubhatnya? Ini syubhat ya. Jangan termakan dulu. Jadi dia itu
Orang sufi punya keyakinan apa? Allah sudah memberikan kekuasaan kepada wali ini untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan makhluk. Maka kalau kamu datang minta kepada dia gak masalah. Gitu loh ceritanya. Makanya dia datang ke kuburan orang soleh, minta di situ. Karena Allah sudah berikan kepada dia kekuasaan. Berat ini kalau orang gak paham loh itu. Langsung cuma nganggu saja. Oh iya ya, ternyata Mbah Wali ini luar biasa. Allah berikan dia kekuasaan. Nah lalu dilanjutkan ini. Ini merupakan keyakinan yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik. Ingat, orang musyrik di masa Nabi SAW tidak ada yang pernah punya keyakinan kayak orang sufi seperti ini. Berarti lebih parah mana coba? Sufi. Sufi apa orang musyrik di zaman Nabi? Sufi. Ya, berarti lebih syirik orang sufi di masa ini dibandingkan dengan musyrik di masa Nabi SAW. Orang musyrik di masa Nabi nggak pernah kayak gitu, nggak pernah punya keyakinan bagian bumi tertentu, ada urusan tertentu yang diserahkan kepada orang-orang soleh. Nggak ada keyakinannya kayak gitu. Itulah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kaidah keempat dalam Qawaidul Arba' ia katakan kesyirikan zaman dulu masih lebih mending daripada kesyirikan zaman now ini. Kenapa? Ini diantara alasannya ini loh. Syiriknya lebih parah. Bukan hanya urusan minta doa kepada selain Allah, namun dalam masalah pengaturan bumi ini ada yang diserahkan kepada selain Allah. Karena orang-orang musyrik Arab waktu itu ketika ditanyakan kepada mereka, siapa? Wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah. Siapa yang mengatur urusan ini? Mereka akan menjawab, Allah. Yang ngatur bagian bumi ini Allah. Gak mungkin diserahkan kepada wali fulan, kepada wali A, wali B, wali C. Urusan ini diatur oleh wali ini, yang ini urusan ini diatur oleh wali ini, yang kuasai bumi ini wali ini. Orang musyrik dulu tuh nggak ada yang punya keyakinan seperti itu. Orang sufi saat ini ada. Dulu sufi itu kejelekannya sudah ditemukan lagi, ya kan? Kemarin apa itu yang dibahas sufi itu kemarin ya? Yang bersatunya, menitisnya Allah pada makhluk. Pendapatnya siapa itu kemarin? Bukan orang Indonesia, siapa yang dari Arab sana? Ibnu Arabi, nggak pakai L ya? Ibnu Arabi. Itu tokohnya wong sufi. Ibnu Arabi, yang dia mengatakan apa kemarin? Rob itu hamba, hamba itu Rob. Terus siapa yang nanti jalankan ibadah? Terus misalkan apa lagi kemarin? Kalau babi dan anjing itu bisa jadi juga adalah Tuhan. Sufi itu Majnun apa enggak itu? Majnun. Majnun itu Majnun kuadrat. Very Majnun. Majnun kuadrat itu karena dia sudah bawa-bawa agama loh. Kalau Majnun biasa, orang gila biasa itu nggak bawa-bawa agama, ya cuma Majnun aja jalan-jalan gitu. Ini sudah bawa-bawa agama dia itu. Kalau orang gila biasa sudah jalan bajunya compang-camping, nggak diurus, sudah kan? Cuma teriak-teriak. Kalau ini teriak-teriak agama loh ini. Tapi parah berarti. Nah, temukan lagi sufi di sini yang meyakini ada yang menguasai, mengatur bagian bumi tertentu. Coba lihat lagi, penulis pernah membaca kitab. Penulis pernah membaca kitab Al-Kafi fi Ar-Rad ala Al-Wahabi yang ditulis oleh seorang sufi. Di antaranya di dalam kitab tersebut disebutkan sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila di antara mereka itu mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka akan terjadilah sesuatu itu. Masya Allah. Jadi dia cuma katakan kun, jadilah, ya, maka itu pasti jadi. Makhluk loh ini. Ini disebutkan hamba yang bila di antara mereka itu mengatakan kun, jadi. Berarti dia bilang kun kamu, ngantuk kamu. Lu ngantuk.
Kun, kamu berubah jadi apa? Berubah. Kun, langsung datang uang itu apa? Yang baru-baru ini apa viral? Ah itu. Kun, wah ada sate bisa, katanya bisa bukan hanya uang lo, sate juga bisa hadir di situ. Berarti ini kayaknya mirip seperti ini ya, sufi kayaknya dia ya. Isi itu kayaknya sufi juga kan? Kayak gini loh sama. Bisa itu uang sampai miliaran bisa dia buat itu. Berarti jadi sufi dulu baru kamu itu mau sugih berarti. Berarti diantara kiat pesugihan apa? Jadi orang sufi. Tuh. Jadi sesat itu. Dolalah. Di dalam kitab ini saya belum baca Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kayaknya dia di antara syubhatnya mungkin yang paling berat di masanya itu adalah, atau ketika dia nulis ini adalah untuk mengatasi orang-orang sufi. Makanya dia baca kitab ini. Ini kitab ini untuk membantah alasan-alasan orang Wahabi. Al-Kafi fi Ar-Rad itu bantahan pada pemahaman Wahabi. Jadi orang sufi buat. Jadi nulis untuk membantah orang-orang Wahabi. Oh berarti kalau ada kiai atau ustadz di Indonesia yang bantah Wahabi, nah ini rujukannya. Ya, ini rujukannya ini. Terus di bawahnya lagi. Al-Quran jelas-jelas menolak keyakinan seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu bila dia menghendaki terjadinya sesuatu, cukuplah dia mengatakan jadilah, maka akan terjadi sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Allah juga berfirman, ingatlah, sesungguhnya menciptakan dan mengatur itu adalah menjadi hak mutlak Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Alalahul khalqu wal amru. Untuk mencipta dan mengatur itu milik Allah. Terus Surat Yasin ayat 82. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu bila Allah menghendaki terjadinya, maka Allah katakan kun. Maka fayakun. Fayakun itu bukan kalimat. Yang dikatakan itu apa? Kun. Fayakun itu artinya fa, maka, yakunu, jadilah. Bukan kalimatnya kun fayakun. Bukan. Kalimatnya cuma kun. Jadilah, maka jadi sesuai dengan kehendak Allah. Surat Yasin ayat 82. Berarti yang bisa menjadikan seperti itu hanyalah Allah, bukan makhluk. Ya. Berarti di sini jadi pelajaran juga, surat Yasin itu mengajarkan prinsip-prinsip akidah. Makanya hafalkan. Sudah hafal apa belum surat Yasin? Belum hafal? Ya Allah. Ini tuh loh Simba-Simba itu hafal. Hafal Mbah? Wah, sedikit tapi hafal dia. Ya? Hafal kan Mbah? Oh, insya Allah itu lihat ahlu Yasin coba lihat. Sepuh-sepuh itu hafal. Nah, hafal. Hafal itu diam-diam dia. Mbah Rois tau Mbah? Hah? Kalau Rois itu yang biasanya mimpin. Ya. Bismillah. Enggak apa-apa, hafal ya, orang masalah. Itu tadi prinsip apa? Akidah di situ loh. Pelajari di awal sampai akhir. Di rumahso.com itu sudah sampai ayat 58 itu. Karena sudah dikaji di sini sampai ayat itu sudah kita ulang 2 kali loh itu surat Yasin. Ya kan? Sudah 2 kali ngulang kan di malam Kamis kan? Sudah 2 kali ngulang. Itu sudah rampung, ulang lagi. Ya, surat Yasin itu luar biasa surat tersebut. Terakhir pembahasannya apa? Mbah Parjo. Terakhir bahasannya apa? Hah? Lali paling, turu paling itu. Padahal di belakang sama Mbah Sudar itu. Oh, teriak-teriak kok di belakang. Hah? Tentang bidadari. Apa tentang surga? Bidadari 2. Padahal itu pertemuan minggu ini loh itu.
Bidadari minimal dapat 2. Masya Allah. Lagi jomblo beliau. Kok wow? Tanya aja sendiri. Punya anak putri, Pak? Punya? Ada? Sudah rapi toh? Oh belum. Tuh. Catat, Pak Parjo namanya. Kemarin mereka incar-incar terus loh Pak itu. Diincar-incar terus loh sama yang jomblo-jomblo ini. Alhamdulillah. Hati-hati Pak Parjo itu. Mereka nanti sogok-sogok itu loh, bahaya nih Pak mereka. Terus tadi sampai mana itu? Kun fayakun. Itu syirik yang pertama, Ji. Syirik yang pertama berarti apa? Syirik dalam rububiyah. Di antara bentuknya adalah meyakini ada selain Allah yang mengatur bagian bumi tertentu. Terus yang kedua. 2. Syirik dalam beribadah dan berdoa, yaitu seseorang di samping beribadah dan berdoa kepada Allah masih beribadah dan berdoa kepada yang lain. Misalnya kepada para nabi atau orang-orang soleh yang sudah meninggal. Yang termasuk syirik jenis ini misalnya seseorang melakukan istighosah, meminta pertolongan kepada para nabi dan orang-orang soleh yang sudah meninggal di saat mengalami kelapangan maupun kesempitan. Sungguh amat disayangkan. Perbuatan seperti itu banyak terjadi di kalangan umat Islam. Dan yang bertanggung jawab menanggung dosa yang terbesar dalam kesyirikan ini adalah mereka, para syekh yang melegitimasi tindakan ini dengan alasan bertawasul. Mereka menamai perbuatan tersebut tidak pada tempat semestinya. Karena tawasul adalah meminta sesuatu kepada Allah dengan perantara orang lain yang masih hidup. Padahal yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah. Coba perhatikan ucapan mereka. Mereka berkata, "Tolonglah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jailani, wahai Badawi." Permohonan seperti di atas adalah termasuk bentuk beribadah kepada selain Allah. Sebab itu merupakan doa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Doa adalah ibadah." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Kemudian permintaan agar dibanyakan anak dan harta juga tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah saja. Allah berfirman, "Dan Allah membanyakan harta dan anak-anak kalian." Quran Surat Nuh ayat 12. Termasuk syirik dalam hal ibadah adalah syirik hakimiyah, yaitu jika seorang hakim, penguasa atau rakyat berkeyakinan bahwa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, atau dia membolehkan diberlakukannya selain hukum Allah. Taib, lihat yang kedua berarti syirik dalam uluhiyah. Berikan keterangan syirik dalam uluhiyah, yaitu syirik dalam ibadah. Kalau tadi dia berbuat syirik dalam hal perbuatan Allah, syirik rububiyah. Diingat ya, dibedakan dengan yang nomor 2. Nomor 2 ini contohnya, lihat. Berarti nanti dia serahkan ibadah kepada selain Allah. Contoh istighosah lewat istilah tawassul. Ya, lewat istilah tawassul, lihat. Bertawassul, ini sebutkan tawassul ialah menjadikan sesuatu di footnote itu sebagai perantara yang menghubungkan dirinya dengan Allah dalam berdoa atau mohon sesuatu. Betul itu. Kalau tawassul istilah seperti ini betul. Namun masalahnya dia istighosah lewat makhluk atau orang soleh yang telah meninggal dunia. Kemarin kan sudah kita bahas, boleh meminta kepada selain Allah dalam 3 hal dengan syarat 3. Apa syaratnya kemarin? Hidup, hadir, mampu. Hidup, hadir, mampu. Kalau pada orang soleh yang sudah mati nggak bisa. Hidup enggak, ya enggak hidup. Hadir enggak, dia di dalam kubur, sudah di alam berbeda. Terus mampu enggak? Iya, taruhlah dia dengar itu. Apa bisa kabulkan? Enggak bisa. Mau teriak-teriak, usap-usap kuburnya, minta-minta gitu, enggak akan kabulkan. Kalaupun dia dengar, enggak bisa kabulkan. Oh, kalau kabulkan ya kabur ya yang minta itu. Diistilahkan tadi dengan apa? Tawasul. Contoh lihat di sini. Tolonglah wahai Rasulullah SAW, wahai Jailani. Apa Jailani? Syekh Abdul Qadir
Jailani, wahai Badawi. Ya, bisa dia dahului dengan sholawat dulu. Di sini nanti beliau nyinggung sholawat macam-macam loh. Di sini nanti beliau nyinggung di sini. Yang jenengan belum pernah dengar tentang ini bantahannya, di sini beliau sebutkan nanti. Masih lama. Ini kita masih harus bahas lagi di daurah berikut nih. Kan pernah dengar kan Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina. Apa sholawat apa itu? Hah? Sholawat nariyah. Nah, itu nanti disinggung beliau di sini. Ada di halaman 200 itu loh. Hafal itu kayak gitu. Kan ada kalimat tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij. Ya kan? Ada enggak? Ngerti enggak itu artinya? Itu kan untuk Nabi. Nabi itu yang hilangkan kesedihan. Nabi itu yang memenuhi segala kebutuhan. Nabi itu yang membuat keinginan-keinginan semuanya bisa tercapai. Benar nggak kalimatnya? Syirik berarti kan? Gak paham toh? Tuh. Tapi dihafalkan loh itu. Itu loh diawali kayak gitu. Itu tawassul dulu dengan sholawat, baru masuk dalam doa. Sholawatnya wis masalah. Oh, ini bukunya ini berat sekali nih kalau dibahas loh ini. Udah, itu syirik dalam, yang kedua syirik dalam apa? Uluhiyah. Bentuknya apa kalau di sini? Istighosah pada orang soleh yang telah meninggal dunia. Ingat contohnya itu ya. Contoh tadi kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Badawi. Kalau Badawi kurang kenal ya. Kalau Abdul Qadir Jailani, paling kenal itu di sini. Terus nomor 3. 3. Syirik dalam sifat-sifat khusus Allah. Nah, ini syirik dalam asma wa sifat. Yang tadi saya sebut ya. Ini syirik yang ketiga. Yaitu seseorang menisbatkan kepada para nabi, para wali atau lainnya suatu perbuatan yang menjadi kekhususan Allah. Misalnya mengetahui perkara-perkara gaib. Syirik jenis ini banyak beredar di kalangan orang-orang sufi dan orang-orang yang berpengaruh dengan keyakinan mereka itu. Sebagai contohnya adalah ucapan Bushiri dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan segala kekayaan yang ada di dalamnya, dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang Lauf Mahfuz dan Kalam. Nah, lihat bahasa Arabnya itu fa inna min judika dunya wa daratha wa min ulumika ilmul lauhil wal qalam. Sesungguhnya di antara kedermawananmu, itu ditujukan pada siapa itu? Pada Nabi loh itu. Ini ketika muji-muji Nabi. Sesungguhnya wahai Nabi, di antara kedermawananmu adalah dunia ini. Berarti dia kan maksudnya Nabi yang beri dunia loh. Dan segala kekayaan yang ada di dalamnya itu juga dari Nabi. Dan di antara ilmumu, ilmu siapa? Ilmunya Nabi adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan Qalam. Berarti Nabi tahu perkara-perkara gaib. Keyakinannya orang apa tadi? Sufi lagi. Ya, jadi di antara keyakinan sufi, wali-walinya itu mengetahui perkara-perkara gaib. Itu syirik dalam asma wa sifat. Syirik dalam nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah saja. Orang sufi menyatakan walinya paham. Dan ingat, ini terjadi pada pujian-pujian untuk Kanjeng Nabi. Ya, ini untuk pujian-pujian loh. Makanya gini,
Kalau mau baca sholawat yang paling ampuh, yang paling bagus, cukup sholawat dan pujian yang diajarkan oleh Nabi SAW langsung. Itu nggak pernah salah. Kalau sekarang ini, jenengan hafal sholawat yang macam-macam. Ya, sholawat yang macam-macam, jenengan itu pakai, hafalkan, nyanyikan, itu belum tentu benar loh. Lihat ini pujiannya saya salah ini. Pujiannya berlebihan pada kanjeng Nabi. Siapa tadi nama ulamanya? Busiri loh ini. Busiri. Buat kalimat pujian. Maksudnya kan baik, memuji Nabi SAW. Namun berlebihan. Pujiannya salah. Ya, pujian nggak boleh kayak gitu. Ini sudah angkat derajat Nabi SAW sampai derajat apa? Tuhan. Sudah derajatnya diangkat ke derajat yang tinggi loh ini. Nggak boleh. Terus dari sinilah kemudian menyebabkan munculnya kesesatan para dajjal atau pembohong besar yang mendakwakan dirinya bisa melihat Rasulullah SAW dalam keadaan wujud nyata. Lalu menurut pengakuan para dajjal tadi, mereka menanyakan rahasia yang tersembunyi di dalam hati orang-orang yang bergaul dengan mereka. Para dajjal itu berusaha mengurus sesuatu yang bukan menjadi kewenangan mereka. Karena Rasulullah SAW sendiri ketika hidupnya tidak pernah mengetahui hal-hal gaib seperti di atas, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Dan sekiranya aku bisa mengetahui perkara gaib, tentulah aku akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan aku tidak pernah terkena musibah. Quran surat Al-A'raf ayat 188. Kalau Nabi SAW tahu perkara gaib ya. Ini. Oh, 1 jam lagi ada kecelakaan ini pada saya. Ya sudah tahu ini pasti nggak akan celaka karena sudah tahu perkara gaib yang terjadi akan datang. Nabi nggak tahu kayak begitu. Ketika perang Uhud Nabi SAW pun terluka. Andai tahu nanti terluka, mending nggak ikut perang. Iya kan? Nabi SAW tetap pergi perang loh itu. Karena nggak tahu perkara apa? Perkara gaib. Dan ini juga jadi tanda Nabi nggak pakai ilmu kebal. Ditusuk nggak mempan. Wah, sakti sekali, sakti mandraguna. Nabi SAW coba lihat luka ketika perang apa? Uhud. Berarti yang punya ilmu kebal lebih daripada Nabi ya? Iya kan? Nabi saja bisa terluka loh. Dia enggak dibacok sini enggak mempan coba. Itu sakti apa sesat loh itu ya? Sakti dan sesat. Terus jika semasa hidupnya saja beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib, bagaimana mungkin beliau bisa mengetahuinya setelah beliau wafat dan berpulang ke hadirat Tuhan yang Maha Tinggi? Suatu ketika Rasulullah SAW mendengar seorang budak perempuan mengatakan, di kalangan kita ada seorang nabi yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok. Lalu beliau pun berkata kepadanya, tinggalkanlah ucapanmu itu, ucapkanlah ucapan lain yang benar saja, sebagaimana biasa kamu ucapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ada yang menyatakan pada Nabi SAW bahwasanya beliau itu mengetahui perkara gaib, dibantah oleh Nabi. Kamu bicara biasa-biasa saja dong, nggak usah berlebihan. Terus di bawahnya lagi, walaupun terkadang kepada para Rasul Allah menampakkan sebagian perkara-perkara gaib, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, hanya dialah yang mengetahui perkara-perkara gaib, dan dia tidak pernah menampakkan perkara-perkara gaib kepada siapapun kecuali kepada para rasulnya yang dia ridhoi. Quran surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak pernah menampakkan perkara gaib kepada siapapun illa man irtadha min rasulin, kecuali kepada rasul yang Allah itu ridhoi. Berarti cuma sebagian perkara gaib yang diberitahukan kepada rasul, enggak semuanya. Yang Allah kehendaki untuk diberitahukan, maka beliau beritahukan tentang kiamat saja. Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril yang ketika itu datang pakai pakaian putih, dalam keadaan bajunya enggak kusut, tidak seperti orang yang bersafar. Kemudian ditanya, Nabi SAW itu ditanya,
Ya, kapan hari kiamat datang? Mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu aja Nabi SAW nggak tahu. Harusnya kalau Nabi SAW itu tahu perkara gaib, berarti masalah kiamat pun Nabi SAW bisa jawab. Oh, kiamat nanti tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Nabi langsung jawab. Dan gak perlu tentukan kapan kiamat itu datang dengan persisnya tahunnya. Sisa sekian ratus tahun lagi itu kiamat. Gak perlu. Kurang kerjaan kalau Ustadz itu bahas kayak begitu. Kurang gawean, kurang materi. Kayak nggak ada materi lain juga. Apa dunia akan berakhir kapan? Tahun 1500. Kurang gawean itu Ustadznya. Kayak nggak ada kerjaan lain. Banyak materi yang lain sampaikan kayak begitu yang nggak jelas. Itu masih syubhat, itu nggak jelas itu. Pendapat sebagian ulama dan marjuh, pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang dibantah oleh ulama sana sini. Kok diungkit-ungkit jadi bahan materi terus. Kemana-mana dia itu ahlu hari kiamat itu. Paham segala tentang hari kiamat seolah-olah. Sarjana kiamat ya gitu. Parah meneh. Berarti kesimpulannya yang ketiga, syirik dalam nama dan sifat Allah atau sifat-sifat khusus bagi Allah. Lebih tepatnya sini sifat-sifat khusus bagi Allah. Apa bentuknya tadi? Yang ketiga? Jadi bukan hanya nama dan sifat ya, sifat-sifat khusus yang lebih spesifik. Apa contohnya? Syiriknya mengetahui perkara gaib. Ada wali yang mengetahui perkara gaib yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka kalau ada yang meyakini seperti itu, dari walinya punya kuasa seperti itu, berarti ini syirik dalam hal sifat-sifat khusus bagi Allah, karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Kesimpulannya syirik yang dibahas ada 3. Ya, berarti di sini awal judulnya apa coba? Cara menghindari syirik. Berarti tinggalkan syirik dalam bentuk 3 ini. Syirik dalam perbuatan Allah. Yang kedua syirik dalam ibadah, berarti uluhiyah. Yang ketiga syirik dalam sifat-sifat khusus bagi Allah. Contohnya Allah itu yang mengetahui perkara gaib. Kalau menyatakan manusia ada yang mengetahui perkara gaib, syirik dalam hal ini. Break 5 menit.